Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Engkau memberi kami hari yang baru. Engkau memberikan kami kehidupan untuk kami nikmati, untuk kami jalani. Semoga kami mampu menjalaninya dengan baik sesuai keinginanmu sendiri. Dan karena tuntunan Roh Kudusmu teristimewa dalam sabda yang kami dengarkan hari ini, kami kiranya tetap setia menjalani hari hidup kami sesuai dengan keinginanmu. Kiranya kami mampu memusatkan perhatian kami pada salib putramu, sehingga kami menemukan jalan, kebenaran, dan hidup. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Yohanes 13 ayat 21 sampai 33, 36 sampai 38. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepadamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kuberikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik,
beberapa hal yang menurut saya menarik. Ada saja pertanyaan yang dilontarkan oleh para murid kepada Yesus. Para murid bertanya, menunjukkan bahwa ada banyak hal yang mereka belum tahu tentang Yesus. Tentang siapa yang akan menyerahkan dia, tentang kemana Yesus akan pergi, lalu mengapa ia tidak dapat diikuti. Para murid masih menyimpan banyak pertanyaan tentang Yesus, tentang karyanya, tentang rencananya. Kita tidak selalu tahu tentang karya rencana Allah. Karena itu selalu dituntut kesiapsiagaan, mawas diri untuk kemungkinan, untuk apa yang akan terjadi yang di luar kemampuan menduga kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya Yesus tahu, Yesus mengenal para muridnya. Bahkan Yesus tahu apa yang akan murid lakukan. Katakanlah misalnya Judas Iskariot. Dan Yesus sudah memberi petunjuk-petunjuk, tanda-tanda yang tidak dengan gampang dibaca oleh para murid. Kepadanya aku akan memberi roti setelah aku mencelupkannya, lalu diberi kepada Judas Iskariot. Lalu Yesus berkata, lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan sekarang. Yesus tahu. Juga Yesus tahu bahwa Simon Petrus akan mengkhianati dia sebelum ayam jantan berkokok. Engkau akan menyangkal aku 3 kali. Yesus tahu. Yesus tahu kelemahan-kelemahan para murid. Dan kita juga menganggap Yesus itu Tuhan kita. Demikian juga halnya Yesus tahu juga siapa kita sebenarnya. Yang Yesus lakukan bukan pembiaran, tetapi demikianlah kemampuan memilih kita. Di situ ditemukan ciri kemanusiaan kita. Dengan kesedihan kita secara sukarela memilih Yesus, demikian juga Yesus membiarkan para murid itu melakukan apa yang sesuai dengan pilihan, bebas. Dengan tetap melihat bahwa Yesus tahu apa yang akan mereka lakukan. Dan demikian juga halnya kita. Yesus kiranya tahu juga kelemahan dan kekurangan kita. Nah, lalu Petrus mengatakan kalimat menarik. Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Di sini Petrus dengan sungguh mau mengatakan itu. Dengan semangatnya yang menggebu-gebu, sebagaimana juga biasa ditunjukkan dengan latar belakangnya sebagai seorang petarung di laut. Dengan keberaniannya ia juga mengatakan, aku akan memberikan nyawaku bagimu, kesungguhan hati. Bahwa pada akhirnya dia mengkhianati Yesus bukan berarti dia ini sedang bersilat lidah pada saat ini, tetapi demikianlah dalam kemanusiaan kita berubah-ubah. Karena banyak faktor, karena ketakutan, karena kecemasan, karena ancaman. Dan Yesus tahu itu. Itulah salah satu kelemahan yang Yesus sendiri sudah tahu. Karena itu sadar bahwa kita punya kelemahan dan sadar bahwa banyak hal yang kita belum tahu tentang karya Tuhan dalam hidup kita, maka pilihan untuk berpasrah kepadanya adalah sebuah pilihan yang bukan hanya masuk akal, tetapi yang terbaik dalam ketidakpastian yang sedang kita jalani dalam hidup kita. Mengingat bahwa banyak hal yang kita belum tahu dalam hidup ini. Kita senantiasa meminta bantuan Roh Kudus dalam perjalanan hidup kita.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.